Alam jagat raya selalu menyuguhkan keistimewaannya. Alamnya selalu menawarkan indahnya. Tradisi, adat, serta masyarakat yang beragam membuat kita selalu menjadi satu dalam keselarasan serta toleransi di dalamnya. Bumi Tunggur, belahan dunia kecil yang menyimpan indahnya nikmat Tuhan, belahan kecil semesta yang terbentuk dalam asrinya kehidupan. Asri dan indah suasana desa yang terletak di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Lembeyan ini tidak lain adalah Desa Tunggur. Desa Tunggur terletak di bagian paling timur Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sebagian wilayah desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Desa Tunggur memiliki luas wilayah kurang lebih 400,7 hektar yang terbagi atas 25 rukun tangga. Dari 25 RT ini terbagi atas 3 dusun, yakni Dusun Nawung, Dusun Sidorejo, serta Dusun Tunggur. Dari luas wilayah tersebut, Desa Tunggur terdapat kurang lebih 3.441 jiwa yang terbagi atas usia anak-anak, remaja, dewasa, serta orang tua. Batas-batas wilayah Desa Tunggur dari sisi barat berbatasan dengan Desa Lembeyan Wetan, sisi utara berbatasan dengan Desa Nguri, dan dari sisi timur berbatasan Desa Duku, serta dari sisi selatan berbatasan dengan Desa Kedung Banteng. Dengan mayoritas penduduk menggantungkan perekonomian keluarganya dengan beraneka ragam cara masing-masing. Akan tetapi, mata pencarian pokok warga dan masyarakat sekitar yaitu dalam dunia pertanian hampir sekitar 80%. Selain itu, juga menggantungkan perekonomiannya di bidang peternakan. Dengan tanah yang subur dan masyarakat yang saling bekerja sama, menjadikan Desa Tunggur mampu bersaing dengan desa-desa lainnya. Semua potensi yang ada, Desa Tunggur tak lepas dari peran serta elemen masyarakat di dalamnya. Hal yang paling penting untuk semua kebijakan kepemerintahan desa tak luput juga dari peran serta kepala desa yang dibantu oleh pamong atau perangkat desa. Di bawah kepemimpinan Sono Keling selaku kepala desa, semua program-program yang ada bisa berjalan dengan lancar. Menurut sejarah, nama Desa Tunggur diambil dari kata tu dalam istilah orang Jawa artinya watu atau batu. Dan gur diambil dari singkatan kata nganggur yang artinya diam. Pada zaman dahulu ditemukan sebuah batu yang cukup besar yang terletak di sebelah utara jembatan jurusan Lembeyan Ponorogo. Batu tersebut berada di tepi sungai di bawah tanah yang menyerupai gua. Batu tersebut waktu itu oleh orang-orang di sekitarnya dibiarkan begitu saja dan dianggap batu itu sakral. Suatu saat terjadi hujan lebat dan terjadilah banjir, sehingga batu tersebut hilang sampai sekarang. Dengan hilangnya batu tersebut, maka sesuai istilah orang Jawa terdahulu, akhirnya orang-orang sekitar sungai menyebutnya suatu wilayah yaitu Desa Tunggur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sono Keling selaku Kepala Desa Tunggur untuk menyampaikan tentang profil desa
Pertama, dari jumlah penduduk kami kurang lebih 2.800 lebih dikit untuk jumlah warga kami. Dan untuk potensi desa membangun ekonomi terutama di ayam potong yang kebanyakan ada beberapa titik petani ayam potong. Dan kalau petani seperti ternak sapi itu juga ada, tapi tidak berkelompok, istilahnya juga mandiri masing-masing untuk pemeliharaan kelompok sapinya, atau mungkin kambing juga ada, tapi ya itu istilah masing-masing atau perseorangan untuk kegiatan itu. Dan kalau untuk istilah apa itu seperti apa namanya itu kegiatan yang membuat keripik itu apa namanya, termasuk UMKM ya, itu ada tuh di Dukuh Tunggur ini ada pembuatan keripik dari talas, ada yang dari pisang, ada beberapa macam, itu sudah berjalan dan sedikit sudah bisa memasarkan, karena perjalanannya tetap dari tahapan, tapak demi setapak, tidak bisa langsung buka langsung jadi besar, enggak mungkin. Kepada teman-teman semuanya, Desa Tunggur mayoritas adalah petani termasuk petani buruk. Tapi nyatanya di desa kita ini untuk petani, walaupun dikatakan petani buruh, tapi kalau di waktu misalnya masa tanam padi, sulit untuk mencari tenaga menanam padi. Nah, perjalanan seperti ini 5 tahun ke depan, mungkin puluhan tahun ke depan seperti apa, nggak tahu, apakah sudah tidak ada orang nanam padi atau bagaimana, karena mayoritasnya yang muda-muda itu juga masih bepergian ke luar negeri mencari nafkah di sana. Itu perkembangan ada yang di wilayah kita, dan sebenarnya saya berharap dari warga kita, terutama desa kita, mudah-mudahan bisa mandiri. Karena apa? Ibaratnya keluarga, ya mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran dari orang tua, apa yang disampaikan oleh orang tua bisa mandiri. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ayam, beranak, bisa ceker sendiri dan bisa berkembang sendiri. Dan mudah-mudahan untuk Desa Tunggur ke depan tidak hanya mengejutkan dana dari pemerintah, mudah-mudahan bisa menjalankan roda perekonomian sendiri lewat BUMDes kita yang sudah mulai berjalan dan mulai bergerak di bidang-bidangnya. Dan untuk semua warga masyarakat pada saat ini yang dikeluhkan yang kurang seimbangnya harga pupuk maupun harga pemasaran, harga panen. Jadi itulah yang kurang seimbang dan kelangkaannya. Itu saya berharap kepada pemerintah untuk mengenai yang berkaitan dengan pertanian, kepada petani kita yang menjadi permasalahan pupuk, mudah-mudahan bisa teratasi oleh pemerintah, dan mudah-mudahan warga bisa berjalan selayaknya menjadi seorang petani. Tentang sejarah desa, jadi tentang sejarah desa itu yang kita ketahui, humor yang berkembang itu kebenarannya seperti apa saya tidak tahu juga. Desa Tunggur dikatakan Tunggur karena mulutnya orang Jawa bahwa Tunggur itu katanya waktunya nganggur. Nah, apa yang disebut waktunya nganggur? Karena dulu itu di Desa Tunggur itu dari Limbian, Sungai Gunggang itu masih mengalir, di Limbian masih mengalir, masuk Desa Tunggur itu airnya hilang, di Desa Dukuh itu airnya keluar lagi.
Maka itulah yang dikatakan Tunggur menurut sejarah orang-orang tua yang kita kenal. Tapi yang sebenarnya, yang betul-betul sesungguhnya sama-sama kurang tahu. Dan ada beberapa sejarah desa, terutama peninggalan-peninggalan zaman kuno, mungkin apakah itu bekas tinggalan zaman Hindu-Buddha atau zaman Mojopahitan. Nah, itu ada arca-arca seperti arca Kebun Dalem yang sekarang terletak di makam Kebun Dalem sejak saya tahu lahir hingga sekarang, mungkin sudah beberapa ratus tahun. Jadi makam itu dinamakan Kebun Dalem karena ada arcanya kebu itu. Dan di Tunggur juga ada itu namanya Bunden. Di Naung juga ada Bunden, ada arca-arca tinggalan zaman purba. Nah, itu seperti batu-batuan tinggalan zaman kuno itu masih ada. Dan itu budaya kita yang ada di desa kita. Setiap tahun karena saya hanya melanjutkan budaya dari nenek moyang kita yang kita ikuti, seperti saya sebagai kepala desa Tunggur sejak tahun pertama, dari periode pertama hingga periode ketiga, saya sudah 3 periode ini, kita melanggengkan setiap hari Jumat Legi, itu istilah kita mengadakan selamatan di rumah. Dan saya sering setiap hari Jumat Legi kita nyekar ke Bunden tersebut yang dikatakan Bunden itu. Dan itu pun setiap tahunnya, setiap bulan Jawa, bulan Selo itu namanya, itu diadakan kegiatan selamatan di Bunden, dan diadakan hiburan geledek. Itu wajib, walaupun mungkin kalau malamnya itu bisa diadakan, bisa tidak, itu sunnah. Tapi kalau siangnya tetap wajib diadakan geledekan di Bunden, selamatan di Bunden bersama warga sekitar. Yang tujuannya selamatan di Bunden itu ya minta kepada leluhur kita, yang bapak desa kita yang telah tiada, agar memohon kepada beliau agar dimintakan kepada Yang Maha Kuasa agar warga masyarakat desa Tunggur ayam tentrem, rukun, dan untuk pertaniannya bisa berjalan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan warga masyarakat desa Tunggur sendiri. Untuk batas-batas wilayah desa kita, desa sebelah selatan itu Sungai Bening namanya Kali Bening, itu berbatasan dengan wilayah Ponorogo. Jadi selatan berbatasan wilayah Ponorogo, dan sebelah timur juga ada sebagian berbatasan Ponorogo dan berbatasan dengan bumi desa Ndudo. Dan untuk sebelah utara itu sebagian berbatasan dengan bumi Kedung Banji, desa Kedung Banji, dan agak barat sendiri sedikit berbatasan sama desa Muri, dan untuk sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa Lembianeta. Ya, terima kasih kepada teman-teman atau warga masyarakat mungkin yang ingin mengetahui tentang desa Tunggur, sekilas perjalanan yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada kurang lebihnya yang kita sampaikan dan bisa diterima oleh semua warga masyarakat desa Tunggur khususnya. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan, dan saya secara pribadi sebagai kepala desa yang sudah 3 kali periode, mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti siapapun penggantinya lebih baik daripada saya dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat desa Tunggur. Terima kasih, kurang lebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua alam yang indah terbentang atas kuasa ilahi. Kekuatan cinta di dalamnya membuat kita selalu ingin bercerita dengan semuanya. Apalagi tentang kebersamaan dan keberagaman penduduk dan indahnya alam yang ada di desa Tunggur ini.